Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairil, mahasiswa PPG UIN Mataram BAD 1. Saya berasal dari SDN Panimbawang, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pengalaman praktek lapangan. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada siapa kita bersyukur, anak-anak? Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini, Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan. Maka dari itu kita patut bersyukur. Kemudian juga tentunya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, masih semangat? Masih semangat? Yang ini kita berdiri dulu, coba sama-sama. Tepuk semangat. Terima kasih. Mas berdiri. Nanti saya beri informasi kalau sekarang kalian senang belajar di sini? Kita tunjukkan kesenangan kita dengan bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang. Silakan untuk duduk kembali ke posisinya masing-masing. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Jadi sehat kita itu tergantung daripada izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa juga kadang Allah menguji kita dengan berbagai macam bentuk, seperti adanya sakit pada. Semua adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji mana batas-batas kesabaran kita. Jadi sebelum kita masuk pada materi berikutnya, saya minta siapa yang siap untuk berdoa. Oke, Muhammad Khalid, silahkan di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yeah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kenaikku dapat memahami dan jadikanlah aku termasuk orang-orang soleh. Amin. Beri tepuk tangan untuk Muhammad kali. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, untuk apa kita berdoa? Ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa? Coba, Muhammad Nasbi. Agar keinginan bisa terkabul. Apalagi? Siapa lagi? Si Adriansa apa? Itu apa betul? Supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang jahat. Siapa lagi? Muhammad Khalid. Supaya tidak diganggu jin. Siapa lagi yang perempuan sini? Apa? Supaya otak kita terbuka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi tentunya berjalan atas kuasanya Allah, termasuk kita ini. Jadi benar apa yang kamu sampaikan, bahwa semua perlindungan, semua pertolongan, pintu-pintu pikiran kita, otak kita yang tertutup dengan mudahnya Allah buka ketika kita berdoa. Selain itu, berdoa juga adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kita mengakui bahwa Allah sebagai zat yang maha segala-galanya. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa berjalan seandainya tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdiri dulu. Ini sudah siap-siap. Oke. Kita konsentrasi dulu. Konsentrasi. Diperhatikan namanya. Adriansa. Sehat Adriansa? Alhamdulillah sehat ya. Adelia. Adik, masih semangat Adelia? Masih semangat. Elsa. Siap-siap begini tidak mengantuk? Karena berdoa supaya tidak mengantuk, supaya tidak diganggu makhluk-makhluk lain. Kemudian Fitriani, mana Fitriani? Masih semangat Fitriani? Siap-siap begini biasanya itu kurang semangat, tapi alhamdulillah kelas 4 adalah kelas yang luar biasa semangat. Saya lanjut. Fahri, mana Fahri? Sehat juga Fahri? Alhamdulillah. Muhammad Fikri, mana Muhammad Fikri? Waduh, luar biasa Muhammad Fikri. Cerah dia. Erdiansa, masih semangat Erdiansa? Masih semangat. Juwita, mana Juwita?
luar biasa Berita. Sehat Berita? Alhamdulillah. Muhammad Hasbi. Hasbi ini senyum-senyum murah senyum dia. Murah rezekinya nanti. Sehat Muhammad Hasbi? Alhamdulillah. Muhammad Khalid. Muhammad Khalid sehat juga Muhammad Khalid. Alhamdulillah. Muhammad Adam. Ini yang luar biasa semangatnya lagi. Sehat Muhammad Adam. Zahdan Saputra. Oke, luar biasa. Sehat Zahdan? Sehat. Selsi. Masih semangat Selsi siang ini? Masih semangat Selsi? Masih. Beri tepuk tangan untuk Selsi dulu ya. Sekarang silakan dibuka halaman 41 ya. Sudah? Sudah dapat? Oke. Kita perhatikan. Di sini di bab 3 ini kita lihat peta konsepnya dulu. Keragaman sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya, Allah ciptakan manusia Allah ciptakan manusia bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Itu adalah salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa Muhammad Khalid? Agar apa? Agar saling. Siapa yang takut? Siapa yang mulia di sisi Allah? Apa bunyi Qurannya di Quran surah Al-Hujurat? Qurannya. Inna. Sama-sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa tadi. Oke. Sekarang ini ada saling menghormati, menghargai orang yang berbeda agama. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini harus kita saling menghormati, meskipun itu beda agama, beda paham, beda suku, beda bangsa. Tentunya karena itu adalah sunnatullah, Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lagi-lagi untuk saling mengenal, untuk saling mengenal. Apa tujuannya? Adalah bagaimana manusia menjalin komunikasi dengan baik, tidak membuat perpecahan, tidak membuat perselisihan, dan tetap membangun bersama-sama. Yang berikut, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain agama Islam. Jadi tentunya bukan cuma agama Islam yang mengajarkan kebaikan. Ada juga agama-agama lain. Di agama lain pula diajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada pengeluknya hal-hal yang sifatnya merusak. Oke, baik. Sekarang diperhatikan. Lihat. Sudah dilihat gambarnya? Kalau pakai jilbab biasanya agama apa? Yang biasa kita lihat pakai jilbab identiknya dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang toleransinya tinggi luar biasa. Ya. Bahkan di dalam agama Islam lakum dinukum waliyadin. Tidak ada pemaksaan orang lain untuk memasuki agama kita. Ini orang yang gak digambar sini kita lihat, ya. Ini berteman dengan tentunya agama yang berbeda. Ya. Kenapa? Karena di dalam perintah Allah tadi ini ta'arafu, ya, supaya kamu saling mengenal. Baik, sekarang dilihat indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman itu berbeda, ya, perbedaan.
Di sini ada yang dari suku apa saja di sini? Ada suku Bugis? Ada. Ada suku Tolaki. Nah, terus di dalam keragaman itu tentu kita harus saling menghargai. Mari kita lihat apa tujuannya kita mempelajari indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang pertama adalah kita mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah. Kita mampu menyampaikan bahwa keragaman itu adalah sudah ketentuan Allah. Kemudian menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Kira-kira menurut kalian dalam Islam itu disuruh berbuat baik, contohnya bagaimana? Sholat, apa lagi? Hah? Menolong, mengaji, membantu orang lain, apa lagi? Ya, termasuk menolong, membantu itu menolong, membantu orang tua dan seterusnya. Itu adalah salah satu di antara contoh kebaikan yang diajarkan di dalam Islam. Saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda. Kalau seandainya punya teman yang agamanya beda di sini, punya, oke, punya ya, dari sini, punya. Bagaimana sikap kita mencoba angkat tangan yang punya teman yang berbeda agama? Yang oke, luar biasa. Oke, dua orang ya. Siapa teman-temannya? Siapa? Yaya. Yeye. Agama apa? Agama Kristen. Dia punya teman namanya Yeye, agama Kristen. Kok bisa berteman padahal beda agama? Kenapa bisa berteman? Karena Islam mengajarkan saling mengenal, saling tolong menolong, meskipun tidak harus kita memandang suku, bangsa, ras, status sosial daripada orang yang kita kenal, baik itu dari segi agamanya juga. Adam punya teman juga, namanya siapa? Asep, luar biasa. Dia punya teman namanya Asep. Agama apa? Agama Kristen juga. Oke. Kok bisa berteman? Karena itulah indahnya Islam. Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan dan mengakui, meyakini bahwa setiap perbedaan itu adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk yang rapi. Oke. Saya lanjut. Bisa dilihat? Oke. Ini ada gambar. Di background bagian belakang gambar ini ada peta Indonesia. Apa makna daripada gambar ini? Saya beri penjelasan. Ini adalah gambar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di depan sini ada gambar lagi. Ini adalah penganut agama yang tinggal di Indonesia. Berarti kalau begitu Pak Heri bukan cuma Islam yang ada di Indonesia, benar. Yang tinggal, yang hidup di Indonesia itu sesungguhnya bukan cuma agama Islam, tetapi ada agama-agama lain yang tentunya juga menganut kepercayaan sesuai dengan apa yang mereka yakini masing-masing. Oke, di sini ada ini gambar apa? Perempuan berjilbab. Tentunya dia adalah orang Islam. Kemudian ini ada yang pakai apa semacam belangkon tapi bukan, yang memang sudah begitu identiknya. Ini adalah gambar orang Bali, ya. Keyakinannya mereka itu adalah Buddha, ya. Ini orang Buddhisme, ya. Ini orang Kristen dan sebagainya.
Oke, baik. Sekarang pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa? Pernah lihat di TV atau di mana? Pernah lihat? Orang Arab, pernah lihat? Orang Afrika, pernah lihat? Hah? Oke. Afrika itu ya, dia memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang Asia tentunya. Ya, kalau orang Asia rata-rata kita punya ciri khas memiliki kulit sawo matang. Ya, kalau orang Afrika itu rata-rata seperti itu dia, punya ciri khas yang lain. Pertama, rambutnya kebanyakan atau mayoritas dari penduduknya itu memiliki rambut yang berkeriting-keriting. Ya. Nah, kemudian di mananya kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama? Ya, kalau tentunya kita bertemu dengan mereka, tentunya Indonesia Timur sana. Tentu beda lagi dengan kita yang di Sulawesi. Ya. Ini gambar orang Minangkabau. Beda tidak sama orang ini, sama gambar pakaian orang Papua. Tentu berbeda. Itulah salah satu ciri khas keberagaman. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya apa? Ada yang bisa? Tujuan Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku agar apa? Agar dua yang berapa? Oke. Agar saling mengenal. Coba ada yang bisa sebutkan salah satu suku yang ada di yang kamu ketahui saja. Suku apa? Satu-satu. Sabar ya. Suku Bajo. Kalian suku Bugis. Sadar? Solaki. Mana lagi? Ada yang lain? Nah, dan biasa orang Muna, suku Muna. Asli? Orang apa? Orang Jawa. Faril? Suku Toraja. Semua itu adalah penduduk yang menghuni Indonesia. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk saling mengenal. Setelah kita saling mengenal, bukan saling memusuhi. Ya, tidak begitu tujuan Allah. Ya, setelah kita kenal, dibangunlah kerjasama hubungan yang baik yang menghasilkan hubungan harmonis, tidak ada kesenjangan, tidak ada perkelahian, tidak ada kesalahpahaman. Itu yang dimaksud kerjasama serta saling mendukung satu sama yang lainnya. Itulah tujuan daripada keberagaman, daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya, keberagaman menjadikan kita berpecah. Oh, saya beda agama dengan si A. Oh, saya beda agama dengan si B, tidak boleh berteman. Bayangkan di kelas kamu ini ada dua temanmu yang punya teman yang beda agama. Oke. Ajaran kebaikan dalam Islam. Tentu Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan penganutnya ajaran-ajaran kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'al al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, mari kita baca, boleh kita baca sama-sama. Nanti saya bersama. Bisa dibaca kalau begitu? Bisa. Bisa ya? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul qulub. Al-birru
Muslim. Oke? Setelah kita membacanya, tentu kita harus pahami daripada arti hadis tersebut. Yang pertama, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Contoh-contoh kebaikan itu ada yang bisa di sini. Contoh kebaikan. Contohnya kita menolong, apa lagi? Menolong, berbuat baik, berpuasa dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, ya. Di sini kan intinya adalah kebaikan dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Namun mencakup semua kebaikan akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, ada juga akhlak yang tidak kepada Allah. Ada juga akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada alam sekitar. Akhlak kita kepada alam sekitar tentunya tidak boleh merusak, ya, alam yang ada di sekitar kita. Contohnya menebang pohon secara liar, dan itu semua bentuk kerusakan alam. Alam harus kita jaga. Kemudian aturan syariat Islam sangat lengkap. Hal berakhlak mulia, tata cara ibadah, semua sudah diatur. Contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama. Jadi kita berlemah lembut kepada sesama. Wujud akhlak mulia kepada orang lain, larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama, merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Jadi hewan, ya, tidak boleh kita sakiti, ya, karena kita harus, Islam itu menerapkan akhlak yang mulia kepada kita. Akhlak kepada Allah harus, tentunya kita berbakti, menghamba kepada Allah. Kemudian akhlak kepada sesama, tentunya kita harus bersikap lemah lembut. Akhlak kepada alam sekitar, tentunya harus kita menjaga, melestarikan alam sekitar. Oke, perhatikan, sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang lain yang kita jumpai. Artinya apa? Silakan kita berbuat baik, ya, tanpa harus membeda-bedakan. Oh, ini orang Papua, tidak boleh saya bantu. Ya? Oh, ini orang Jawa, tidak boleh dibantu. Ya, oh ini orang Bajo, tidak boleh dibantu. Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan bagi manusia. Justru perbedaan itu dijelaskan oleh Allah sendiri untuk kita saling mengenal. Ta'arafu, siapa yang takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Baik, ini bisa dibaca ini, coba dilihat. Ini gambar menunjukkan lagi-lagi ada orang Muslim, orang Islam berteman dengan agama lain. Coba lihat, seperti yang sudah diceritakan teman tadi, bahwa dia punya teman, namanya siapa tadi? Asep. Nah, ada nama Asep. Yang sana namanya siapa? Ya, agamanya berbeda, tapi kok bisa berteman? Nah ini, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal mereka berdua bukan orang Islam.
kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk menghormati, menyayangi orang lain, merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan kalau mencuri itu ada perintah agama disuruh mencuri. Ada pernah. Agama tidak mengajarkan orang Agama Islam melarang penganutnya mencuri itu banyak versinya. Bisa jadi korupsi. Korupsi itu mencuri uang rakyat. Ya, kita sudah capek-capek diambil pajak. Orang yang koruptor yang makan itu pajak. Makanya dalam Islam ada, kalau di daerah-daerah Timur Tengah sana itu orang yang mencuri itu ada yang dipotong tangannya, ada yang sampai bahkan orang koruptor itu dihukum mati. Kalau di negara apa ini yang saya pernah baca itu di Korea Utara, ya, Korea Utara. Mencuri, berbohong, menipu, berkhianat dan berbuat aniaya, itu semua adalah dilarang oleh agama manapun. Nah, tidak terbatas bahwa agama Islam saja. Duduk yang rapi. Siap. Duduk yang rapi. Siap. Duduk yang rapi. Siap. Berdiri dulu semua. Supaya kita tidak mengantuk, biasanya siang-siang begini memang sudah itu bawahnya siang-siang. Rasanya mau tidur. Oke, ikuti saya. Nanti yang tidak bisa mengikuti saya akan saya beri hadiah. Hadiahnya berupa pertanyaan. Bisa dijawab, yang pastinya saya yakin semua bisa menjawab. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekarang tangan semuanya. Konsentrasi. Sekarang mari sebarkan kebaikan kepada siapapun. Tidak boleh memandang dia agama mana, dia aliran siapa, dia suku bangsa mana, tetap Islam mengajarkan kebaikan. Sekarang ini paham sampai di sini? Yang sebelah sini paham? Yang sebelah sini paham? Yang sebelah sini sudah paham? Untuk apa manusia diciptakan dan bangsa-bangsa dan suku-suku? Supaya saling mengerti. Di antaranya kita harus menghormati. Coba ada yang bisa sebutkan salah satu agama yang ada di Indonesia? Agama? Agama, bukan sekalian. Agama Kristen. Luar biasa, tepuk tangan luar biasa. Agama kalian yang Islam. Muhammad kalian agama Hindu. Tepuk tangan untuk Muhammad kalian. Siapa lagi? Saya.
Apa? Agama Islam. Saya agama Katolik. Kristen itu ada dua ya, Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Ya, dia itu dua aliran. Ya, oke. Sekarang untuk mengetahui kau paham atau tidak, saya akan berikan lembar kerja dan akan dikerja secara berkelompok. Siap? Siap. Oke, semangat. Siap. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Oke, sekarang sudah dibuat kelompoknya ya? Sudah. Ini kelompok satu. Kelompok dua ini. Kelompok tiga sebelah sini. Siap? Oke. Sekarang ada tugas kelompok yang dikerja, tentunya tidak lepas daripada materi kita yang baru Bapak Guru jelaskan. Yang pertama cara kerjanya, setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari berapa suku yang dia ketahui yang ada di Indonesia. Ada yang tahu berapa suku yang ada di Indonesia? Pastilah ada yang tahu ya. Dia menyebutkan berapa suku yang berapa saja suku yang dia tahu kelompok itu dia sebutkan dalam lembar kerja. Siap? Siap. Oke. Ini kelompok satu kerjasama ya, kerjasama. Ini nanti bantu teman. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Nanti kursinya ambil kemari kursinya. Bawa di sini saja. Kursinya dipindahkan. Kalau kelas 4 kelompok sudah. Oke, silakan Bapak. Ini berputar ke sana, menghadap sini. Kursinya menghadap sini. Menghadap sini. Supaya kerjasama, dicari siapa yang tahu suku-suku yang ada di Indonesia, nanti kita tambahkan sama teman. Tulisnya nanti di bawah sini, ya, di bawah sini. Kenapa saudara? Nanti jawab ini sedikit jawab, ya. Ini kan kelompok mendapat tugas untuk mencari jadi dua di sini, ya. Yang pertama dicari suku apa saja yang ada yang kamu ketahui di Indonesia. Kemudian agama apa saja yang kamu tahu yang ada di Indonesia. Hah? Kenapa? Pokoknya kerjasama. Pastilah bukan cuma satu agama yang ada di Indonesia. Paham ya? Agama bukan cuma satu yang ada di Indonesia. Hah? Begitupun suku. Tahu suku? Contoh, saya beri contoh. Kita ini suku Bago. Ya? Bahaya suku Bago. Ada suku lain di sana. Itu yang nanti kamu sebutkan dalam lembar kerja itu. Nanti setelah itu baru agama apa saja yang ada di Indonesia. Oke? Oke, siap sampai di sini kelompok dua sudah bisa. Di bawah sini, misalkan ini. Ini kan ini setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk Indonesia. Nah, seperti keragaman bangsa. Nah, bangsa apa saja? Bangsa. Nah, bangsa apa saja yang kamu tahu? Bangsa apa saja yang kamu tahu? Nah, kemudian keragaman, misalkan suku apa saja yang kamu tahu? Nanti tulisnya di bawah sini 1, 2, keragaman agama, ini agama apa saja yang ditahu di kelompok ini? Misalkan 1 agama apa? Ini bangsa yang ada di
di Indonesia ini bangsa apa saja yang biasa kamu lihat? Bangsa kan? Bangsa beda sama suku. Ya, saya contohkan bangsa Belanda, bangsa Eropa, orang Cina, begitu maksud saya. Sampai sini? Hah? Bukan. Apa? Di sini sudah? Sudah dipahami begini caranya? Oke. Ini misalkan ini kan dua pertanyaan, ya. Setiap kelompok mendapat tugas untuk dari masing-masing keragaman Indonesia seperti keragaman bangsa. Bangsa apa saja yang harus kita tahu? Contohnya, Papua bukan Papua itu suku, keragaman agama, keragaman bangsa, keragaman suku, keragaman suku, di sini baru masuk keragaman suku. Habis itu keragaman agama. Agama apa saja yang telah misalnya jadi isinya disebut keragaman bangsa apa saja yang kita bisa. Jadi isinya disebut apa saja. Kelompok satu sudah. Gini. Setiap kelompok mendapat masing-masing keragaman seperti bangsa apa saja yang kita? Sebutkan di sini. Kemudian di sini keragaman suku. Nah itu tadi keragaman suku. Suku apa saja yang kalian kerja sama cari suku apa saja yang dan fungsinya di sini lagi satu, dua, dan seterusnya ada berapa yang kalian tahu? Terakhir keragaman agama. Apa saja agama yang kalian tahu dan bekerja sama? Paham? Oke, siap dikerjakan? Oke, kerja sama ya, kompak ya. Di sini kompak. Oke, silakan bekerja. Oke, silakan bekerja. Hah? Apa itu? Begitu saja. Apa lagi? Berpikir, makanya kau bantu berpikir. Selain misalkan keragaman bangsa, selain bangsa Indonesia, bangsa apa saja? Sudah? Kelompok yang sudah selesai bisa langsung membacakannya di depan teman-teman. Saya mau lihat kelompok siapa yang paling cepat. Oke, semangat. Kita sama-sama berdiri dulu. Siap dulu. Posisi berdiri semua. Oke. Kalau berdua berdiri dulu.
Oke. Sudah? Oke, kelompok 3 yang duluan. Oke, silakan tampil kelompok 2. Disampaikan hasil diskusinya sama teman-teman. Silakan disampaikan. Silakan kelompok 3. Di sini kelompok 3. Oke, cepat sedikit. Mana? Disampaikan. Oke, kali ini kelompok 3 sebagai kelompok yang lebih awal mengerjakan tugas. Silakan disimak baik-baik daripada diskusinya atau diskusi kelompok 3. Hasil daripada apa yang mereka diskusikan, mereka akan paparkan di hadapan teman-teman kelompok lain. Coba duduk yang rapi. Akan perhatikan, fokus. Disampaikan. Keragaman bangsa, 1, Cina. Oke, keragaman bangsa 1 ada bangsa Cina, betul? Oke, 2 apa? Inggris. Ada juga Inggris. Inggris ya? Inggris itu. Nah, kemudian apa lagi? 3, Amerika. Ada orang Amerika. Nah, itu juga termasuk keragaman bangsa. Apa lagi? 4, Jepang. Ada orang Jepang. Itu juga keragaman bangsa. Apa lagi? Prancis. Ada orang Prancis. Prancis itu sama Inggris itu dia itu adalah turunan dari bangsa yang besar atau bangsa Eropa. Coba kelompok 2. Dengarkan teman-teman. Terus keragaman suku. 1, Bugis. Suku Bugis. Apa lagi? 2, Suku Bajo. Apa lagi? 3, Munia. Suku Munia. Apa lagi? 4 lagi. 5, Jawa. 5 Jawa. Perhatikan sana. 5 Jawa apa? Kasih besar suara supaya didengar. Keragaman agama. Agama. 1, Islam. Ada agama Islam. 2. 2, Kristen. Ada agama Kristen. 3, Hindu. Hindu. Ada agama Hindu. 4, Katolik. Katolik. 5, Buddha. 5 Buddha. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, setelah kelompok 3, siapa yang sudah siap kelompok lain? Oke, silakan. Kelompoknya Adriansa. Oke, duduk yang rapi. Perhatikan, ini hasil diskusi kelompok 1. Oke, silakan dibacakan. Keragaman bangsa. Keragaman bangsa. Oke. 1, Eropa. Eropa. 2, Cina. Cina. Betul. 3, Qatar. Qatar. 4, Inggris. Inggris. 5, Jepang. 5 Jepang. 6, Thailand. 6 Thailand. Bangsa Thailand. 7, Portugal. 7 Portugal atau Portugis. 8, Polandia. 8 Polandia. Apalagi 9, Prancis. 9 Prancis. 10, Argentina. 10 Argentina. Ya, itu keragaman dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Keragaman suku. 1, Jawa. 1 suku Jawa. 2, Tulagi. 2 suku Tulagi. 3, Munda. Suku Muna. Apalagi 4, Bugis. 4 suku Bugis. 5, Bajo. 5 suku Bajo. 6, Toraja. 6 Toraja. Oke, selanjutnya keragaman Keragaman agama. agama. Perhatikan yang lain. 1, Kristen. Agama Kristen. 2, Islam. Islam. 3, Katolik. Katolik. 4, Buddha. Buddha. 5, Hindu. Hindu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 ini banyak jawabannya ini karena dari tertulis. Oke, silakan maju Muhammad Khalid.
Oke, sudah. Silakan. Oke, disimak baik-baik. Agama Malaysia, bahasa Indonesia, Ada bahasa Indonesia. Halo. Portugal, Portugal. agama Sri, Suku. Bajo, Bajo. bahasa Suku Inggris, Bugis. Raja, Raja. agama Islam, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke, sekarang kita berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama. Oke, di sebelah sana. Di sebelah sana. Di sebelah sana. Menghadap kemana? Siap? Saya akan buat suatu kuis, tapi kuisnya itu dengan sendirinya orang itu meminta ditanya. Caranya bagaimana? Tangannya semua di atas. Saya mau lihat fokusnya. Setelah itu ada yang tidak fokus, baru saya beri pertanyaan dan harus dijawab. Tangan apa yang sedang saya angkat? Ya, berarti masih fokus ya, masih fokus. Kalau berdua masih fokus, kalau ini tangan kanan, ini juga tangan kanan. Berapa jumlah tangannya? Semua masih fokus. Semua semua tangan di atas. Semua tangannya di atas. Turunkan tangannya. Jadi gini, cara mainnya, saya akan lihat siapa yang fokus dan siapa yang tidak fokus. Saya akan buat sesuatu yang berbeda. Yang tadinya saya suruh angkat ke atas, bisa jadi tangan saya ke depan. Kalau saya suruh tangan ke samping, yang itu yang diikuti ke samping. Jangan ikuti tangan saya. Kenapa? Karena untuk melatih fokus kamu. Yang mengikuti tangan saya itulah yang dapat kuis dari saya. Siap? Siap. Masih konsentrasi? Konsentrasi. Tangannya semua di atas. Betul ya, saya sudah ke atas. Masih ingat? Masih fokus? Turunkan tangannya. Sekarang tangan ke atas. Putar, 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 putar. Stop. Kalau saya bilang stop, di stop. Kalau saya bilang putar, diputar. Paham? Fokus. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, 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 stop. Biasa, biasa. Saya dapat satu. Sampai 3. Di sini yang biasa. Sini. Oke. Tangan semua di depan. Tangan di depan. 1, 2. Tangan di depan. Tangan kanan. Jangan diangkat. Sini. Sudah. Saya bilang apa? Jangan diangkat. Oke. Terus yang lain silakan duduk yang rapi. Menghadap sana. Ini temanmu yang saya uji fokusnya. Sudah. Oke. Sekarang saya akan beri satu pertanyaan. Di sini. Kasih. Jangan Muhammad Rasmi, sebutkan keragaman agama yang kamu tahu. Agama apa saja? Islam. Apa lagi?
Kristen apa lagi? Buddha apa lagi? Apa lagi? Oke, silakan duduk Muhammad Tasbih. Muhammad Adriansa. Keragaman bangsa yang kamu tahu bangsa apa saja? Argentina, Argentina, Portugal, Portugal, Inggris, apa lagi? Belgia, Polandia. Itu semua bangsa-bangsa Eropa. Apa lagi setelah itu? Prancis, Bangsa apa lagi? Thailand, Apa lagi? Indonesia, Indonesia. Apa lagi? Kanada, Apa lagi? Jepang, Apa lagi? Cina. Cina. Oke, tepuk tangan untuk Adriansa. Oke, selanjutnya Muhammad Adriansa. Adriansa, sebutkan 3 suku yang kamu tahu. Kasih bahasa suara coba sekali lagi. Oke, tepuk tangan untuk Adriansa. Sekarang kembali ke posisi duduknya masing-masing. Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Muhammad Khalid? Siap? Masih semangat Muhammad Khalid? Luar biasa. Oke. Diperhatikan slide atau papan tulis. Oke, sekarang adalah tugas yang terakhir, lembar kerja kita yang kedua. Siap? Cara kerjanya adalah tidak berkelompok lagi, dikerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Di sini carilah contoh perilaku baik kepada Allah sesama manusia dan alam semesta. Seperti yang Bapak Guru tadi sudah jelaskan. Ada bagaimana akhlaknya kita, bagaimana apa? Perilaku kita terhadap orang yang berbeda agama, misalnya perilaku kita kepada Allah bagaimana, contoh perilaku yang baik kepada sesama manusia bagaimana, kepada alam sekitar kita bagaimana. Siap? Saya bagikan di sini lembar kerjanya, terus namanya. Oke. Oke, sini. Coba ini cara kerjanya sini. Ini nanti alat yang bisa diperlukan itu bagaimana? Alatnya kita dibuat sama manusia itu apa saja? Alat kita dibuat
Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Berapa? Ya. Ya, begitu. Begitu. Terus sudah kan? Sudah? Muhammad Khalid sudah? Oke. Oke, Muhammad Khalid silakan tampil di depan. Jangan diperhatikan. Oke. Semua dapat bagian. Coba dengarkan. Oke. Oke, luar biasa Muhammad Khalid. Tepuk tangan untuk Muhammad Khalid. Siapa lagi yang siap? Yang sudah siap? Muhammad Adam, oke. Adi siap. Oke, silakan Muhammad Adam. Taat kepada Allah bersama manusia, saling menghormati, alam sekitar, menanam pohon. Oke, luar biasa tepuk tangan untuk Muhammad Adam. Adab kepada Allah adalah taat kepada Allah. Allah kepada manusia menolong sesama. Adab kepada alam sekitar adalah dengan cara menanam pohon. Oke, yang lain sudah siap? Ada yang siap yang lain? Ada dia? Oke, Indriansa, silakan Indriansa. Dibesarkan suaranya Indriansa ya. Amal kepada Allah. Amal kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Dua. Amal kepada Allah. Amal kepada Allah. Dua. Amal kepada sesama manusia. Saling menghormati dan mengingatkan. Tiga. Amal kepada alam kita. Tidak membuat kesalahan. Oke, tepuk tangan. Untuk Indriansa. Oke, duduk yang berapa? Perhatikan. Alhamdulillah tidak terasa waktu kita sudah di akhir materi atau sudah masuk pada kesimpulan materi. Saya percaya bahwa
pasti tahu ikhlas kepada Allah. Allah kepada Allah itu seperti apa? Hah? Seperti apa? Sama-sama dong. Allah kepada Allah itu contohnya apa? Taat kepada Allah. Allah kepada sama manusia contohnya apa? Saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Allah kepada alam sekitar contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang bau sembarangan, tidak apa lagi? Menyakiti hewan yang ada di sekitar kita. Terus yang terpenting adalah menanam pohon. Oke. Sekarang mari kita fokus kembali pada kesimpulan. Jadi alhamdulillah dengan saling menghargai kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi materi kita ini adalah materi yang mengajarkan pentingnya saling menghargai dalam keragaman sebagai bagian dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial. Keragaman mencakup berbagai aspek seperti suku. Suku apa saja? Coba ada yang bisa? Bugis, apa lagi? Jawa, apa lagi? Muna, apa lagi? Raja, oke. Kemudian budaya kebiasaan yang ada di masyarakat kita saling menghargai berarti menerima dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Penting karena setiap orang memiliki keunikan yang berbeda dan harus kita hargai. Berikut, dengan saling menghargai kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Yang terakhir, kesimpulan, saling menghargai dalam keragaman bukan hanya penting untuk kehidupan sosial yang damai, tetapi juga merupakan cerminan daripada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dalam Islam kita diajarkan tentunya perilaku toleransi, saling menghargai satu sama lain. Dengan memahami dan menerapkannya prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih inklusif. Jadi bukan sekedar kita belajar, tetapi ketika kita pulang di rumah, bertemu dengan teman, bertemu dengan teman yang bersuku bangsa yang lain, kita harus menghormati. Kita memahami bahwa semua itu adalah bentuk keberagaman dan itu adalah sunnatullah, ketetapan atau ketentuan yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita ditetapkan. Untuk itu semuanya saya minta untuk berdiri. Di akhir materi ini kita akan menutupnya dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Saya harap semua peserta didik untuk berdiri dari tempat ini. Oke, posisi siap. Oke, di akhir materi ini agar kita dapat berkendang, marilah kita menutupnya dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali.